semua yang ada di alam semesta ini, ya, semua yang ada di alam semesta ini teori yang benar, adalah ciptaan Allah, ya. Tidak bisa berpisah dari kodrat Allah. Nah, ini masih dalam lingkup teori hak ini. Ini termasuk dimufakati oleh orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang Islam. Tapi kemudian dikembangkan lagi bahwa alam semesta ini, ya Tuhan itu alam semesta itu. Karena Tuhan itu sudah menyatu dengan alam semesta, maka alam semesta ya Tuhan itu. Maka saya ini juga Tuhan. Ini namanya aliran wahdatul wujud atau ittihadiyah atau aliran hulul. Semua itu adalah sesat. Ada yang bercerita bahwa dulu Syekh Siti Jenar sampai dihukum oleh Wali Songo, digantung itu, disembelih, ya gara-gara menyebarkan aliran ini. Ketika ditanya sama Sunan Kudus, kamu ini siapa? Katanya Syekh Siti Jenar, kalau kamu katakan saya ini santri, ya santri memang. Kalau kamu katakan kiai, ya kiai. Kalau kamu katakan raja, saya ini juga raja. Kalau kamu katakan Tuhan, saya ini juga Tuhan. Langsung ditusuk oleh Syekh Siti Jenar oleh Sunan Kudus. Yang Kudus itu hebat juga itu orang itu. Nah itu, ini namanya aliran wahdatul wujud ittihadiyah yang ini pernah merajalela di dunia Islam. Namanya wahdatul wujud. Kemudian Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi yang silsilah Thariqat Naqsyabandi itu meluruskan pemahaman. Sebetulnya wahdatul wujud itu tidak ada. Tuhan kok makhluk ya Tuhan itu nggak ada. Itu batil. Tetapi tokoh-tokoh wahdatul wujud yang dulu itu sebetulnya orang-orang baik. Cuman mereka itu istilahnya keliru. Bukan wahdatul wujud, tapi yang ada itu wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud itu ketika pandangan hati itu hanya tertuju kepada Allah saja, sehingga rasanya alam semesta ini kayak nggak ada. Sebetulnya ada, tapi sudah tidak dirasakan oleh hati lagi, karena hati itu istighraq dalam zikrullah. Nah, kalau wahdatul syuhud itu benar. Wahdatul syuhud itu benar. Kalau wahdatul wujud itu batil. Bedanya apa wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud? Kalau wahdatul wujud itu keyakinan bahwa makhluk ini semua Tuhan. Ini batil ini. Lebih batil daripada orang Nasrani yang mengatakan Yesus Tuhan, ini seluruh makhluk Tuhan. Tuhan ini malah wakai. Tapi kalau wahdatul syuhud itulah yang dimaksud. Karena yang terkenal punya madzhab wahdatul wujud kan Ibnu Arabi. Sedangkan Ibnu Arabi itu orang yang sangat soleh, orang alim, penulis kitab-kitab syariat juga. Sampai Ibnu Arabi At-Ta'i itu beliau mengatakan, seluruh sunnah Nabi yang saya tahu semua sudah saya kerjakan, kecuali beberapa hal saja. Saya tidak punya anak, saya tidak punya anak namanya Fatimah, dan saya tidak punya cucu yang namanya Hasan Husain. Yang selain itu semua, dan tidak punya istri yang namanya Khadijah. Kalau sunnah Nabi yang lain semua sudah saya kerjakan 100%, kata Ibnu Arabi. Ya, orang seperti itu ya sangat jauh daripada paham-paham kebatilan yang didengung-dengungkan orang dengan wahdatul wujud itu. Karena wahdatul wujud itu terus
Ketika orang itu punya keyakinan bahwa semua Tuhan, akhirnya semua halal lama-lama jadinya itu. Semua halal. Dan ini memang apa itu kata-kata yang kayaknya jauh dari pikiran manusia itu, tapi ketika di utek-utek itu lama-lama masuk dalam hati sebagian orang yang lemah itu. Ini satu contoh ya, ini pada zaman ini orang-orang di mana-mana bicara mengenai Amerika. Nanti setiap apa saja nanti kan dinisbatkan ke Amerika. Ini politik Amerika ini rekayasa Amerika ini. Apa Amerika semua. Seolah-olah dunia ini yang ngatur Amerika semua. Ya asal mulanya Wahdatul Wujud itu juga begitu. Asalnya itu benar, semua yang ngatur Allah, lama-lama semua jadi Allah lama-lama itu. Ya itu paham Wahdatul Wujud itu begitu itu. Ya semua itu Tuhan. Ini sebetulnya ada pembicaraan yang lebih rumit lagi mengenai Wahdatul Wujud itu, tapi kalau dibicarakan nggak ada gunanya. Pokoknya yang jelas itu makhluk ya makhluk, Tuhan ya Tuhan, titik.